Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mub'uts rahmatil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-20 bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam kegiatan rutin kita selama Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum wal mustami'in wal mustami'at. Baik pendengar sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang keutamaan 10 malam terakhir Ramadan dan beberapa ketentuan seputar i'tikaf. Jadi saya ulangi, tema kita hari ini yaitu keutamaan 10 malam terakhir Ramadan dan beberapa ketentuan seputar i'tikaf. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah oleh itu kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، أحمده على نعمه الجسام وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن طاعته ولكي الآثام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحلال والحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini kita berada di akhir hari yang ke-20. Dan insyaallah malam nanti setelah matahari terbenam, maka kita akan memasuki malam ke-21 dari bulan Ramadan. Dan ini adalah sebuah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim dan muslimah yang menjumpai dari akhir bulan Ramadan ini. Dan di akhir dari bulan ini, di malam-malamnya, terdapat berbagai keutamaan yang terurai dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau tidak seperti itu di hari-hari yang lainnya atau di malam-malam yang lainnya. Maka hadits ini menunjukkan keutamaan 10 malam terakhir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kesungguhan dan ijtihad di 10 malam terakhir itu, hal yang tidak terlihat di waktu-waktu yang lain. Andai kata bukan karena suatu keutamaan yang besar, maka hal tersebut tidak terjadi dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat agar supaya diikuti, memanfaatkan 10 hari terakhir ini. Iya. Dan dimaklumi bahwa yang terakhir dari amalan seorang muslim itu memiliki kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Maka kalau dia tutup bulan Ramadan dengan menghidupkan 10 malamnya, diagungkan hari-harinya, dan ia lebih berijtihad di dalamnya, maka ini diharapkan tergolong kepada orang-orang yang telah menutup amalan Ramadannya dengan hal yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kesungguhan yang tidak terjadi pada waktu-waktu yang lainnya. Dan juga di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah memasuki atau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya. Ini kinayah bahwa beliau sama sekali tidak mendekati istri-istrinya. Iya. Beliau kencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu. Dan beliau hidupkan malamnya. Ini zahirnya menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malamnya. Menghidupkan seluruh malamnya. Karena malam-malam di 10 atau di akhir Ramadan memiliki keutamaan yang agung, dan diharapkan di salah satu dari malam itu, khususnya di malam-malam ganjilnya, terdapat malam Lailatul Qadar. Terdapat malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah, maka ini dijamin tidak akan ada kerugian terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang luput darinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malamnya. Wa ayqadha ahlahu. Dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi beliau makmurkan rumah tangganya. Beliau perintah kepada istri-istrinya. Beliau bangunkan orang rumahnya untuk melakukan ibadah di di malam 10 malam terakhir. Iya. Dan di sebagian riwayat di Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa di 20 malam pertama, 20 hari dan malam pertama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam iya, kadang masih menggabungkan antara salat, puasa dan tidur. Ya, tapi kalau di 10 malam terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam ya hanya terlihat melakukan ibadah saja. Iya. Maka ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin dan muslimat, agar supaya mereka memanfaatkan bulan Ramadan yang agung ini iya, dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal dan mengetahui bahwa pada 10 malam terakhir ini terdapat keutamaan tidak terdapat di hari-hari lainnya, maka dari sini seorang muslim dan muslimah hendaknya mengetahui apa kegiatan-kegiatan yang harusnya dia lakukan untuk menghidupkan 10 malam terakhirnya. Iya. Untuk menghidupkan 10 malam terakhirnya.
Dan kegiatan-kegiatan di dalam hal ini sangatlah banyak. Sebagaimana yang telah kita singgung di banyak pertemuan yang telah lalu. Dan seluruh amalan Ramadaniyah yang telah kita uraikan, apakah itu berupa puasa, salat, doa, zikir, bersedekah, menghidupkan Lailatul Qadar, kemudian membangun penghambaan kepada Allah dan sebagainya dari amalan-amalan yang telah kita uraikan, itu pokoknya dilakukan di 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir ini, andai kata amalan dibingkai di dalam suatu kegiatan i'tikaf, maka itu adalah lebih afdal dan lebih utama. Karena itu di kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hukum tentang i'tikaf. Beberapa hukum tentang i'tikaf. Iya. Karena Nabi SAW beliau beriktikaf di 10 malam terakhir, dan para istri Nabi SAW ya juga i'tikaf di 10 malam terakhir itu. Iya. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal pun, para istri Nabi SAW masih melakukan i'tikaf. Ya, di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan, atau di 10 hari terakhir Ramadan. Dikatakan malam dan hari, ini insyaallah akan kita terangkan bahwa yang dimaksudkan adalah 10 hari dan 10 malam. Jadi Nabi i'tikaf di 10 terakhir Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian setelah itu istri-istri beliau juga beriktikaf. Iya. Bahkan di dalam hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap Ramadan 10 malam atau 10 hari. Begitu di tahun yang beliau meninggal, tahun itu beliau iktikaf 20 hari. Dan ini menunjukkan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Iya. Dan iktikaf ini definisinya adalah secara bahasa iktikaf bermakna al-habs atau al-mukth. Ya, dia menahan diri atau tinggal di suatu tertentu. Dia komitmen pada sesuatu, tidak keluar darinya. Nah, dan secara syar'i i'tikaf adalah luzumul masjid li ta'atillah. Li ta'atillah adalah berdiam di masjid untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala sifatin makhsusah, di atas bentuk yang telah ditentukan. Ya, jadi siapa yang berdiam di masjid tidak keluar darinya dengan ketentuan-ketentuan yang akan diterangkan nanti, ya, untuk melakukan ketaatan, maka dia telah dikatakan beriktikaf. Dia telah dikatakan beriktikaf. Dan iktikaf ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya, bisa menjadi wajib apabila dinadarkan. Kalau dia nadarkan, maka wajib untuk memenuhi nadarnya. Adapun hukum asal iktikaf adalah sunnah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan jangan kalian bermubasyarah, ya, berintim dengan istri-istri dan kalian sedang i'tikaf di masjid. Maka disebutkan di sini kalian sedang i'tikaf di masjid. Iya. Dan syariat i'tikaf ini sudah ada semenjak dahulu. Allah telah memerintah Nabi Ibrahim untuk hal itu, antahhira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Sucikanlah rumahku yaitu Ka'bah untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, rukuk dan sujud. Iya. Dan juga
perlu diketahui bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan ulama akan sunnahnya i'tikaf ini, bahwa dia adalah hal yang disunnahkan. Ya, dan perlu diketahui bahwa i'tikaf disunnahkan di seluruh waktu. Tapi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kesunnahannya lebih dahsyat lagi. Ya, dan keutamaannya lebih besar. Karena Nabi SAW i'tikaf di 10 hari terakhir. Ya, di 10 hari terakhir. Maka sebagaimana boleh i'tikaf di 10 malam terakhir, di 10 malam kedua, dan boleh i'tikaf di luar Ramadan. Tapi kalau ingin hal yang paling sunnah, yang paling besar keutamaannya adalah di 10 malam terakhir. Dan di 10 malam terakhir boleh seorang beriktikaf sehari saja atau 2 hari saja, 3 hari saja. Tapi yang paling afdalnya kalau dia iktikaf 10 hari penuh. 10 hari penuh. Iya. Karena hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan iktikaf adalah iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Iya. Dan dari sini perlu saya ingatkan bahwa iktikaf itu jumlah paling sedikitnya adalah sehari dan semalam. Ini pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bernadar untuk iktikaf sehari, maka Nabi berkata, "Aufi binadrik." Ya, lakukanlah nadar engkau. Dan demikian pula di dalam Al-Qur'an penyebutan iktikaf itu digandingkan dengan pembahasan puasa. Iya. Walaupun dimaklumi bahwa bukan dari syarat iktikaf seorang harus berpuasa, tapi penggandengan ketika digandengkan dengan puasa dan disebutkan wa antum akifuna fil masajid dan dilarang untuk intim dengan para istri, maka ini menunjukkan bahwa iktikaf paling sedikitnya adalah sehari dan semalam. Sebab puasa itu terkait dengan terbitnya fajar subuh, bukan terkait dengan terbitnya matahari dari bukan terkait dengan terbitnya matahari. Iya, terkait dengan terbitnya fajar subuh. Maka ini adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat boleh iktikaf sehari saja atau semalam saja. Dan sebagian ulama ada yang, bahkan itu adalah pendapat jumhur, boleh iktikaf walaupun sesaat. Iya. Tapi yang menjadi pegangan adalah dalil. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa iktikaf paling sedikitnya adalah sehari dan semalam. Iya. Namun bagi siapa yang dia ingin iktikaf sehari dan semalam, tapi karena terikat dengan tugas, terikat dengan pekerjaan, dia tidak mampu melakukannya, ya, maka di dalam hal ini kalau dia berijtihad lalu dia masuk di iktikaf sebelum matahari terbenam dan keluar ketika matahari terbit dari masjid, maka diharapkan dia mendapatkan keutamaan dari iktikaf tersebut. Ya, walaupun pendapat yang lebih kuatnya bahwa batasan yang paling sedikit dari iktikaf adalah sehari dan semalam, wallahu taala alam. Kemudian dari hal yang perlu diterangkan tentang masalah orang yang ingin iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, kapan dia mulai masuk? Iya, kapan dia mulai masuk? Ini ada beberapa pendapat, dan yang benarnya bahwa waktu mulai masuknya 10 hari terakhir adalah ketika terbenamnya matahari di hari ke-20. Iya, dan sudah mulai masuk ke malam 21. Jadi kalau matahari terbenam di hari ke-20, di akhir hari ke-20, ya, maka itu sudah mulai masuk malam ke-21. Jadi yang menjadi ukuran adalah terbenamnya matahari. Itu adalah awal waktunya. Iya, adapun orang yang iktikaf kapan dia masuk? Iktikaf ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia masuk ketika matahari terbenam, sebelum matahari terbenam, dan sebagian ulama lagi ada yang berpendapat boleh dia masuk setelah sholat subuh di tanggal 21-nya, setelah sholat subuh di tanggal 21. Dan mereka berdalilkan dengan hadits di sini, dan yang benarnya bahwa, dan ini yang lebih hati-hati, bahwa iktikaf itu dihitung dari terbenamnya matahari. Adapun masuk yang disebutkan di dalam hadits, di dalam sebagian hadits bahwa Nabi SAW beliau salat subuh, setelah itu masuk dakhala mu'takafa, beliau masuk ke tempat iktikafnya,
Iya. Maka ini di pengertiannya diarahkan oleh jumhurul ulama kepada bahwa beliau sudah masuk ke masjid dari terbenamnya matahari. Hanya masuk ke tempat i'tikaf itu nanti setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Yang jelas bahwa dua pendapat ini, dua-duanya ada sisi kekuatan, tapi pendapat yang mengatakan dihitung dari terbenamnya matahari ini lebih hati-hati, ya, dan juga tentunya kalau dia masuk dari semenjak terbenamnya matahari, dia bisa menghidupkan malam 21-nya, bisa menghidupkan malam 21-nya. Ya, wallahu taala alam. Adapun akhir dari i'tikaf, dia keluar adalah ketika matahari terbenam di hari Id. Ya, kalau ingin selesaikan malam 10 malam terakhir, maka berakhirnya adalah ketika terbenamnya matahari di malam Id. Jadi apabila sudah berada di terbenam matahari tanggal 29 atau tanggal 30 dan sudah diumumkan terlihat hilal, berarti sudah selesai i'tikaf tersebut. Jadi kalau misalnya tanggal 29 mendatang telah diumumkan bahwa hilal Syawal telah dilihat, maka berakhirlah bulan Ramadan dan dengan itu selesailah i'tikafnya. Iya, kemudian i'tikaf ini disyaratkan atau i'tikaf ini memiliki sebuah rukun. Iya. Rukun dari i'tikaf adalah dia berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Ya, sebab ini adalah makna dari i'tikaf, dan inilah yang disebut dengan i'tikaf. Ya, adapun syarat-syarat dari i'tikaf tersebut dijelaskan oleh para ulama, berbagai syarat di dalam i'tikaf. Nah, baik. Jadi disyaratkan pada i'tikaf itu dia adalah seorang muslim, seorang yang akil, waras, ya, yang sudah mumayyiz dan dia berniat untuk i'tikaf. Kemudian disyaratkan dia berada di dalam masjid. Iya. Baik. Jadi ini beberapa syarat yang terkait dengan i'tikaf. Kemudian perlu diketahui bahwa i'tikaf ini dilakukan di masjid. Boleh di masjid mana saja. Yang penting masjid itu adalah masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Iya. Dan ini berdasarkan keumuman ayat wa antum akifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid, tidak dibatasi masjid apapun. Adapun hadits la i'tikafa illa fi thalathati masajid, tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Kemudian disebut Masjid Nabi, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Ini hadits bukan pembatasan, tapi hadits menunjukkan bahwa i'tikaf di 3 masjid itu lebih utama daripada yang lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama dan yang dikuatkan oleh mayoritas ulama kita semenjak dahulu maupun di ulama kita sekarang ini. Iya. Baik. Kemudian kalau dia berada di masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah, tidak mesti ada khutbah Jumat di situ. Iya. Jadi kalau misalnya pada hari Jumat dia harus menghadiri sholat Jumat, maka dia boleh keluar dari masjid itu menuju ke masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Iya. Dan setelah itu boleh dia kembali lagi ke masjidnya. Ya, kalau dia ingin tetap setelah dia keluar untuk sholat Jumat, ternyata di tempat dia sholat Jumat ada i'tikaf juga di situ dan dia beri'tikaf di tempat yang ditegakkan sholat Jumat, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Sebab dia keluar dengan suatu udzur dan dia tetap berada di dalam sebuah masjid dan itu dihitung syah sebagai i'tikaf. Kemudian di antara hal yang perlu diketahui bahwa keluar dari masjid ini adalah hal yang berbahaya dan bisa membatalkan i'tikaf. Iya, bisa membatalkan i'tikaf. Dan perlu saya terangkan bahwa keluar dari masjid itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah dia keluarkan sebagian badannya saja. Dia julurkan kepalanya atau tangannya keluar dari masjid, yang seperti ini tidak ada masalah. Dan ini tidak membatalkan i'tikaf sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Iya. Dan yang kedua, keluar dengan badannya.
Ya, dia keluar dari masjid dengan badannya seluruhnya. Maka ini di atas 3 bentuk. Bentuk yang pertama, kalau dia keluar untuk suatu keperluan yang wajar. Dia keluar untuk suatu keperluan yang wajar atau keperluan yang disyariatkan. Seperti misalnya dia keluar untuk buang air kecil, buang air besar. Dia keluar untuk beruduk yang wajib. Ingat ya, beruduk yang wajib. Adapun wuduk sunnah, ini tidak dilakukan oleh orang yang iktikaf. Sebab yang sunnah itu tidak boleh dikerjakan saat dia iktikaf. Kalau dia batal wuduknya, maka dia boleh keluar. Demikian pula mandi wajib kalau dia junub. Ya, demikian pula boleh dia keluar kalau dia ingin makan dan minum. Dia ingin makan dan minum. Ya, dan ini semuanya tidak ada masalah sebab disebutkan di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar li hajatil insan, untuk sebuah keperluannya sebagai manusia. Untuk sebuah keperluannya sebagai manusia. Baik. Adapun kalau misalnya di masjid ada tempat untuk berwudu, untuk mandi, dan ada yang mengantarkan makan dan minumnya ke masjid, maka di sini tidak ada udzur baginya untuk keluar. Tidak ada hajat untuk keluar. Kemudian bentuk yang kedua dari keluar, dia keluar untuk suatu ketaatan, ya, yang tidak wajib, seperti mengunjungi orang sakit, menghadiri sholat jenazah, ya, mengantar jenazah. Ini tidak diperbolehkan bagi orang yang iktikaf, kecuali kalau dia syaratkan di awal iktikafnya. Jadi sebelum dia iktikaf, dia berkata, ya Allah, saya iktikaf, tapi dengan syarat, kalau ada keluarga yang meninggal, kalau ada keluarga yang sakit, maka saya mengunjunginya, atau saya mengantarnya. Iya, maka ini tidak ada masalah kalau dia mensyaratkan. Kemudian bentuk yang ketiga dari keluar adalah keluar yang selain daripada yang kedua tadi, selain daripada yang pertama dan kedua. Maka ini keluar yang seperti ini bertentangan dengan makna iktikaf, seperti keluar untuk jual beli, ya, keluar untuk mendatangi keluarganya, berhubungan dengan keluarganya. Ya, maka yang seperti ini adalah hal yang membatalkan iktikaf dan tidak diperbolehkan. Iya. Tidak diperbolehkan. Kemudian di iktikaf ini ada hal-hal yang membatalkan. Ya, harus diingat, yang pertama dari membatalkan iktikaf adalah hubungan suami istri. Dan yang kedua dari membatalkan iktikaf adalah kemurtadan. Dan yang ketiga hilangnya akal. Ya, hilangnya akal. Dan ada sebagian hal yang silam pendapat di kalangan ulama apakah itu membatalkan iktikaf atau tidak. Nah, maka ini beberapa ahkam, beberapa hukum terkait dengan iktikaf. Dan bagi orang yang iktikaf, hendaknya dia mengetahui bahwa maksud dan tujuan utama dari iktikaf ini adalah seorang memperbaiki hatinya dan mengumpulkan hatinya ini untuk istiqamah di atas jalan Allah. Dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersendirian di dalam masjid, ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuat kemah di dalam masjid dan beliau bersendirian. Ya, dan ini maksud dari iktikaf itu. Ya, karena itu bukan dari sifat orang yang iktikaf dia terlalu banyak berbicara, ya, bercanda dengan kawan-kawannya. Ya, apalagi di masa sekarang ini, ya, iktikaf tapi ya di masa iktikafnya kadang dia lebih sibuk, ya, sibuk menelpon, ya, sibuk dengan urusan-urusan padahal dia sedang berada di masjid. Dan hendaknya diketahui bahwa maksud utama dari iktikaf adalah melatih jiwa untuk senang bersendirian, bermunajat kepada Rabb-nya, ridha terhadapnya, mencari ridhonya, ya, dan seterusnya dari makna-makna yang agung di belakang iktikaf ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus dan membukakan untuk kita semua pintu taubat, pintu pengampunan dan rahmat di bulan Ramadan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.